Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, tentunya pergerakan yang dilakukan oleh para bajak laut yang ada di dunia One Piece, cepat atau lambat akan berujung pada sebuah titik yang akan membawa mereka semua terseret dalam arus gelombang pertempuran besar yang disebut sebagai perang tahta. Jelas para bajak laut yang ada di dunia One Piece tidak akan diam begitu saja ketika melihat kelompok atau bajak laut lainnya berusaha untuk mendapatkan harta karun One Piece. Di sisi lain, pihak pemerintah dunia ataupun angkatan laut pastinya juga tidak akan membiarkan para bajak laut mendapatkan harta karun One Piece, yang mana hal ini pun akan mengungkap kebenaran yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Dengan kata lain, semua pihak yang ada di dunia One Piece mau tidak mau, suka tidak suka, jika mereka ingin mencapai tujuan mereka masing-masing, maka mereka pun harus bertarung satu sama lain, sehingga pemenang dalam pertempuran besar yang akan segera terjadi di dunia One Piece lah yang berhak untuk mendapatkan tahta tersebut. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan, memang ada beberapa kelompok bajak laut yang sempat menjadi sorotan di chapter sebelumnya yang bisa menjadi sebuah petunjuk munculnya sebuah konflik besar yang tidak bisa lagi dihindari, seperti kelompok bajak laut topi jerami yang berhadapan dengan agensi P-Zero serta Admiral Kizaru. Lalu ada kelompok bajak laut Kurohige yang berhadapan dengan kelompok bajak laut Hati. Selain itu, pergerakan yang dilakukan oleh sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Cap untuk menyelamatkan Kapten Koby. Dan yang terakhir, kelompok bajak laut Kid yang telah tiba di Pulau Elbaf. Dari fakta-fakta tersebut, menariknya kedatangan kelompok bajak laut Kid ke Pulau Elbaf menjadi sebuah isyarat jika Kid akan bentrok kembali dengan salah satu kaisar lautan, yaitu Akagami no Seng. Karena seperti yang kita tahu, Pulau Elbaf sendiri diyakini kuat menjadi daerah teritorial bajak laut rambut merah. Memang sih, setelah meninggalkan negeri Wano, kita belum tahu pasti kemana tujuan bajak laut rambut merah selanjutnya. Namun yang jelas, Akagami no Seng benar-benar mengincar harta karun One Piece. Dan satu hal yang perlu kita ingat, tujuan kelompok bajak laut Kid datang ke Pulau Elbaf adalah mencari informasi atau petunjuk yang bisa mengantarkan mereka pergi ke Pulau Lauktel dari seseorang yang memiliki bekas luka bakar. Nah, sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah bagaimana Akagami no Seng tahu rute menuju Pulau Lauktel jika dia tidak memiliki salinan atau informasi dari Road Poneglyph? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari teritorial para Yonko atau Kaisar Lautan. Ya, seperti yang kita tahu, New World dikenal sebagai lautan yang sangat ganas, bukan semata-mata karena New World memiliki cuaca yang sangat ekstrim dan juga terdapat banyak monster laut, tetapi New World juga dikenal sebagai sarangnya para Yonko. Bahkan, para bajak laut sekelas Supernova pun akan berpikir dua kali jika mereka ingin pergi ke New World, karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Trafalgar Law pada manga One Piece chapter 667, hanya ada dua pilihan jalan untuk bisa bertahan di ganasnya lautan New World, yaitu ikut beraliansi dengan Yonko atau membentuk aliansi sendiri dan menentang para Yonko. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan, Pulau Elbaf ini berada di wilayah New World dan tidak berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia. Artinya sudah sangat jelas ya bosku, Pulau Elbaf memang dikuasai oleh salah satu kaisar lautan atau Yonko. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaannya, siapa Yonko yang menguasai Pulau Elbaf? Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, kemungkinan besar Akagami no Seng lah yang menguasai Pulau Elbaf. Karena berdasarkan dari apa yang sudah diperlihatkan dalam cerita One Piece, ras raksasa yang ada di Pulau Elbaf memang terinspirasi dari penjelajah Viking, dan nama Seng sendiri sebenarnya terinspirasi dari bajak laut asal Norwegia, yaitu Erik the Red. Nah, Viking sendiri memang identik dengan bajak laut yang berasal dari Norwegia. Bahkan kapal Erik the Red pun mirip sekali dengan kapal Red Force milik kelompok bajak laut rambut merah.
Dan bisa jadi ini adalah sebuah petunjuk yang Oda Sensei berikan kepada para fan One Piece jika Pulau Elbaf adalah daerah kekuasaan Yonko Akagami no Seng. Well, jelas ini sangat menarik. Fakta kedatangan bajak laut Kid ke Pulau Elbaf bisa menjadi sebuah petunjuk akan terjadinya bentrokan kembali antara bajak laut Kid dan bajak laut rambut merah. Ya, apabila kita melihat karakteristik dari kelompok bajak laut Kid, memang kelompok ini sering sekali membuat masalah. Dan bahkan, kelompok bajak laut Kid dikenal sebagai kelompok bajak laut yang kejam. Dengan kata lain, jika kelompok bajak laut Kid membuat masalah di Pulau Elbaf, maka kelompok bajak laut rambut merah yang menguasai wilayah tersebut pastinya tidak akan diam begitu saja. Apalagi Seng ini tahu jika Kid ikut serta dalam mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom di negeri Wano, pasti memiliki sebuah salinan Rod Poneglyph. Dan tidak menutup kemungkinan Seng akan merebut salinan Rod Poneglyph tersebut dari kelompok bajak laut Kid, sama seperti hanya yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige kepada kelompok bajak laut Hati. Selain itu, seperti yang pernah disampaikan oleh Oda Sensei pada buklet Road to Locktail, lebih tepatnya pada volume keempat, Pulau Elbaf menjadi salah satu dari 3 pulau yang diduga sebagai tempat di mana Rod Poneglyph terakhir berada. Dengan kata lain, jika benar Rod Poneglyph terakhir berada di Pulau Elbaf, ini akan menjadi sebuah jackpot bagi kelompok bajak laut rambut merah. Karena kemungkinan besar saat ini kelompok bajak laut rambut merah sudah memiliki 2 Rod Poneglyph. Pertama yang ada di Pulau Elbaf, dan yang kedua yang ada di Pulau Zu. Sedangkan salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Kid saat ini adalah salinan Rod Poneglyph yang ada di negeri Wano dan salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh Yonko Big Mom. Nah, dari beberapa hal tersebut, fakta bahwa Seng baru melakukan sebuah pergerakan untuk mendapatkan harta karun One Piece setelah kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom semakin memperkuat jika Akagami no Seng telah sukses menjalankan rencananya sampai di sini. Dan hal ini pun seolah mempertegas ucapan yang pernah dikatakan oleh Yonko Big Mom bahwa setiap Yonko ingin menjadi penguasa tunggal di lautan, tidak peduli dengan cara apapun untuk menjadi penguasa tunggal, karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai konflik yang akan terjadi di Pulau Elbaf antara bajak laut Kid dan bajak laut rambut merah. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.